Hai, Shalom, kembali saya Andre di acara The Wednesday Message, pesan di hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saat ini saya berada di Tabga Kibbutz, atau istilah trennya yang terkenal di Indonesia, yaitu tanaman hidroponik. Yaitu ini saudara dibangun oleh gembala saya, Pastor Hani Andri, semata-mata hanya untuk membantu para full-timer yang terdampak secara ekonomi di tengah-tengah pandemi ini. Jadi saudara lihat di sini ada cabai, ada butterhead, ada kangkung, saudara. Suatu tindakan yang mulia, yang terpuji, yang saya sangat hormati, saudara. Nah, minggu ini saya ingin membawa satu tema dengan judul Quick to Listen, Slow to Speak, saudara. Kita akan baca firman-Nya di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah saudara, Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita harus cepat dalam mendengar dan lambat dalam berkata-kata. Dan kita tahu Tuhan betul-betul ingin untuk kita sungguh-sungguh mendengar dan lambat dalam berkata-kata. Bahkan kalau kita baca di dalam Markus pasal yang keempat, saudara, ayat yang ke-9 dan 23, diulang sampai 2 kali dikatakan apa? Barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar, saudara. Bahkan di Wahyu diulang-ulang berkali-kali. Apa saudara? Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Nah dari sini kita tahu saudara bagaimana Allah ingin kita sebagai anak-anaknya untuk rindu lebih sungguh-sungguh mendengar dan lambat dalam berkata-kata. Tetapi sayangnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kebalik saudara. Kita lebih cepat untuk berkata-kata, lambat untuk mendengar saudara. Kita lambat untuk mendengar, tapi kalau berkata-kata kita cepat. Tapi saudara tahu justru itulah akhirnya banyak menciptakan masalah, menghasilkan masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kekristenan kita. Oleh karena kita lambat dalam mendengar, cepat dalam berkata-kata, sehingga menimbulkan banyak masalah di dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh saudara, di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-17, di mana ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah memberikan pesan kepada Adam apa saudara? Ayat 17 saya bacakan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sedangkan di pasal ketiga, ayat yang kedua dan tiga dikatakan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah saudara, saya mau kita dengarkan ini baik-baik. Ada dua hal di sini. Yang pertama adalah Tuhan berkata kepada Adam, dikatakan apa? Jangan kamu makan. Dan yang kedua, kamu pasti mati. Nah, saya tidak tahu saudara apa yang terjadi. Karena saya tahu saudara, Tuhan berfirman kepada Adam, bukan kepada Hawa saudara. Karena Hawa belum diciptakan. Jadi saat itu Allah berfirman kepada Adam, jangan kamu makan, kamu pasti mati. Tetapi ketika kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, bahwa Hawa berkata, jangan kamu makan dan jangan kamu raba atau touch. Dan dikatakan nanti kamu akan mati. Tidak dikatakan pasti akan kamu mati. Dua hal ini sangat berbeda saudara. Akan mati dan pasti mati saudara. Dan dua hal ini adalah suatu hal yang luar biasa. Saya tidak tahu seberapa sungguh-sungguhnya Adam mendengar apa yang Tuhan katakan. Saya tidak tahu apakah Adam cepat dalam mendengar atau dia mungkin hanya sembarangan mendengarnya. Dan saya tidak tahu informasi apa yang disampaikan Adam kepada Hawa. Saya tidak tahu apakah Hawa sungguh-sungguh mendengar apa yang disampaikan oleh Adam. Atau mungkin hanya sekedar mendengar, oh ya langsung tahu saudara. Saya tidak tahu proses komunikasi ini sehingga ada miss, sehingga Hawa berkata bahwa jangan dimakan dan jangan disentuh. Dan yang kedua, nanti akan mati, bukan pasti akan mati. Kenapa saudara hal itu penting? Kenapa? Karena saudara perhatikan, renungkan. Kalau dikatakan kalau kamu jamah kamu akan mati, ketika Hawa mengambil buah itu, harusnya dia mati loh saudara. Tapi ketika dia makan, aku nggak mati nih. Kenapa? Karena dia taunya bahwa makan dan jamah. Ini aku nggak mati nih. Maka dari itu dia makan. Bahkan dia memberikannya kepada Adam. Barulah setelah Adam makan, barulah mereka sadar mereka telanjang. Saudara perhatikan. Hanya karena beberapa 2 atau 3 kata perbedaan saudara. Sehingga membuat mereka terpedaya oleh karena si jahat. Nah peristiwa yang kedua saudara di Alkitab bercerita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 saudara. Nah mungkin saudara sudah mendengar cerita tentang ini, di mana Raja Saul diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Samuel untuk membasmi, menumpaskan semua suku Amalek, termasuk rajanya, Raja Agag dan ternak-ternaknya. Tapi kita tahu saudara apa yang terjadi. Raja Saul
tidak mengindahkan semua, saudara. Dia membasmi, tetapi rajanya tidak dibunuh dan ternak-ternak yang bagus tidak dibasmi, saudara. Nah, saudara, saya tidak tahu apakah Raja Saul mendengar dengan sungguh-sungguh perintah Nabi Samuel, atau dia berkata, oh, aku udah tahu kok perintahnya. Kenapa, saudara? Karena saudara baca di dalam ayat yang ke-12, 13 dikatakan apa, saudara? Raja Saul berkata loh kepada Nabi Samuel, aku telah melakukan kehendak Allah. Dia berani berkata itu, saudara. Aku telah melakukan semua kehendak Allah. Padahal Samuel langsung menegur, tapi kenapa aku dengar bunyi kambing domba, suara ternak di belakang? Oh ya, karena ini yang bagus-bagus buat raja. Disitulah Samuel menegur dia. Kamu tidak mendengar firman Tuhan. Saudara bayangin, hanya karena dua hal ini, saudara. Raja dan ternak yang bagus, yang mungkin secara logika iya ya, boleh juga. Tapi saudara tahu konsekuensinya. Kita tidak mendengarkan sungguh-sungguh. Kita tidak cepat dalam mendengar. Cepat dalam berkata-kata dan berkata, oh, aku telah melakukan kehendak Tuhan. Padahal dua hal ini yang tidak lakukan, justru itulah menjadi penyebab masalahnya, saudara. Dan disitulah Tuhan berkata bahwa Saul tidak mendengarkan aku, memberontak. Perhatikan, saudara. Hanya tidak melakukan dua hal ini boleh dikatakan berarti 80% lah dilakukan, 20 tidak. Tetapi bagi Tuhan itu adalah pemberontakan. Itu tidak mendengar sama sekali. Mungkin saudara berpikir, Tuhan, dia kan cuma tidak melakukan dua hal ini aja, saudara. Harusnya Tuhan kasih keringanan lah. Saudara, cara berpikir Allah beda dengan manusia, saudara. Allah sudah berpikir jauh ke depan akan apa yang terjadi, konsekuensi dari apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan di zaman sekarang. Saudara, Saul mungkin hanya tidak membunuh Raja Agag, saudara. Yang sebetulnya ya tinggal dibunuh aja, selesai oleh Samuel, saudara. Tapi saudara tahu, Allah sudah melihat ke depan bahwa beratus-ratus tahun kemudian nanti lahirlah keturunan dari suku Agag ini yang bernama siapa, saudara? Haman. Kalau saudara baca, saudara, di kitab Esther, Haman itu perwira tinggi, saudara, dan dia hanya mempunyai satu tekad, saudara, satu keinginan apa? Membasmi, menumpaskan daripada siapa? Suku Israel. Jadi Allah sudah melihat itu jauh ke depan. Maka itu, saudara, kenapa kita perlu cepat untuk mendengar, supaya kita mendengar sungguh-sungguh apa yang Tuhan sampaikan, sehingga kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan 100%, bukan 50%, bukan 75%, bahkan bukan 85% atau 90%, tapi 100%, saudara. Karena kita tahu ketika kita cepat dalam mendengar, kita akan mendapatkan secara penuh apa yang Tuhan sampaikan. Dan ketika kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati. Maka itu, saudara, biarlah kita benar-benar cepat dalam mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan dipenuhi oleh kasih, saudara. Semoga video Wednesday Message ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.